Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Dina Khairunisa dengan NIM 933418420 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Mimpi dalam Al-Qur'an. Baik, di sini dimulai dari latar belakang. Latar belakang dari mimpi itu sendiri yaitu merupakan hal yang tidak asing bagi manusia dari berbagai macam keyakinan, ketakutan, dugaan, baik bersifat imajinatif maupun eksperimental. Dari sejak zaman Rasulullah sendiri, biasanya menyimak mimpi para sahabat dan menafsirkannya. Ibnu Umar berkata bahwa selama masa hidup Rasulullah SAW, para sahabat biasanya bermimpi menceritakan kepada beliau dan beliau berkenan untuk menafsirkannya sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pada zaman Rasulullah tersebut, para sahabat itu bertanya tentang mimpinya. Rasulullah, saya mimpi seperti ini. Lalu dengan seperti itu Rasulullah akan menafsirkannya sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai prinsip tafsir mimpi yang ditawarkan oleh Rasulullah, yang pertama, tafsir mimpi itu boleh dilakukan oleh orang lain selain Rasulullah. Jadi, semua orang itu boleh menafsirkannya, asalkan tidak boleh asal menafsirkannya. Jadi, ada yang mimpi menurut Al-Quran, ada yang menurut Barat, seperti itu. Yang selanjutnya, pengertian mimpi dikutip dalam KBBI yang artinya adalah angan-angan yang terjadi saat tidur, dan dari bahasa Arab yang berasal dari katanya yaitu ru'ya yang berarti melihat. Sedangkan mimpi menurut istilah adalah ungkapan tentang sesuatu yang dilihat oleh seseorang yang tidur di dalam tidurnya. Selanjutnya yaitu mimpi juga menunjukkan bagaimana otak manusia yang tidak terhubung dengan lingkungan sekitarnya dapat mengalami kondisi dunia sadar dengan sendirinya. Jadi ketika bermimpi, dia itu juga mengalami di alam bawah sadar. Dan ada juga yang menafsirkan mimpi itu adalah bunga tidur. Makna mimpi juga diungkapkan oleh beberapa ahli, di antaranya mimpi menurut Chaplin, Nasori, dan Diana pada tahun 2005 adalah deretan tamsil dan ide yang lebih kurang saling bertalian dan berlangsung selama orang tidur atau selama orang dikuasai obat bius, atau sewaktu orang berada dalam situasi hipnotis. Sementara itu, dimaksud kualitas mimpi menurut Nasori 2011 adalah suatu keadaan di mana mimpi yang diperoleh seseorang banyak menggambarkan hal-hal yang benar, menghasilkan optimisme serta kepastian bagi individu yang mengalaminya. Sedangkan menurut Khaldun pada tahun 2000, mimpi ialah sebuah kesadaran yang timbul dalam jiwa rasional, an-nafsah an-nadhikoh, yang berada dalam spiritualnya sebagai percikan dari bentuk-bentuk peristiwa. Mimpi sendiri itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Hal ini dibuktikan oleh perhatian Al-Quran dan hadis terhadap mimpi. Dalam Al-Quran dikisahkan tentang keinginan Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya yang didasarkan atas mimpi yang ia alami. Sedangkan sang putra Ismail alaihissalam mematuhinya sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat As-Safa ayat 102-10 yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anna ya adbahuka fangdur madza taro qala ya abati al-ma'tumur
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang mana artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Mimpi dalam psikologi. Mimpi sudah menjadi bagian penting dari kajian psikologi. Mimpi dapat mencakup gambar, pikiran, dan emosi yang dialami selama tidur. Mimpi juga bisa sangat jelas atau sangat kabur, penuh dengan emosi, gembira, atau gambaran menakutkan, fokus, dan dapat dimengerti atau tidak jelas dan membingungkan. Jadi menurut psikologi sendiri itu mimpi itu bermacam-macam. Sedangkan dalam psikologi Islam, menurut Al-Farabi, menyatakan bahwa pada saat manusia tidur, daya imajinasi dapat mengakses sketsa inderawi yang disimpan. Selanjutnya, daya imajinasi menyusun dan memisahkan sketsa tersebut dan kemudian melakukan imitasi dengan menyusun sketsa inderawi yang tersimpan sesuai dengan pengaruh yang manusia alami pada saat tidur. Psikoanalisisnya Freud dan semadzab dengannya yang hanya berkutat pada area sensoris saja. Islam menjadikan mimpi sebagai hal yang bermakna dan menarik seseorang pada nilai keimanan dan memiliki implikasi nyata dalam kehidupan. Karena mimpi tidak terjadi dengan sendirinya. Mimpi juga bukanlah semata-mata aktivitas indrawi, pengendapan cita-cita, kelanjutan berpikir, apalagi problem seksual dan nafsu seperti pada tafsir mimpi Freud. Islam menjadikan mimpi sebagai salah satu start mulainya taklif hukum yang diistilahkan dengan awal balik. Lebih dari itu, mimpi bisa jadi petunjuk atau sebuah kisah yang penuh ibrah bagi konstruksi iman. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwasannya mimpi yang benar merupakan prinsip dasar wahyu. Seseorang yang terbiasa mimpi benar, maka dalam dunia sadarnya ia selalu berbicara jujur. Mimpi merupakan salah satu pintu untuk mendapatkan hidayah Allah. Barang siapa menginginkan mimpi yang benar, hendaklah menjaga kejujuran, memakan makanan yang halal, memperhatikan perintah dan larangan Allah, tidur dalam kondisi suci sambil menghadap kiblat, menyebut nama Allah sampai mata terpejam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.